Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan bagaimana Islam Nusantara serta inspirasi apa yang bisa diberikannya kepada peradaban dunia? Baiklah, kondisi Nusantara ketika Nabi Muhammad SAW sebelum dan setelah diutus menjadi Rasul. Masyarakat Indonesia atau Nusantara sudah punya agama ketika Nabi Muhammad lahir. Ternyata kawasan Nusantara ini telah memiliki peradaban yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan Arab pada saat itu. Tentu saja perbandingannya adalah dengan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Bahkan di dalam catatan banyak yang tertulis jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi lalu di Nusantara sudah berdiri beberapa kerajaan, di antara lain Kerajaan Salangkanegara yang didirikan oleh Dewa Warman pada 130 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Kutai yang didirikan oleh mereka, di mana diduga pada 350 Masehi. Ada Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Maresi Jayasingawarman di sekitar 358 Masehi, dan beberapa kerajaan lainnya. Rentang waktu antara tahun 130 sampai 158 Masehi itu sama dengan Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Diocletianus. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir dan melakukan dakwah Islam di Mekah, di Nusantara sudah ada kerajaan dengan agama-agamanya, baik itu Hindu Buddha ya, Brahma, termasuk aliran monoteisme, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Hal yang lebih mencengangkan lagi, ketika kita membaca buku Atlas Wali Songo, masyarakat Nusantara ternyata telah mengajarkan tentang monoteisme atau sifat ketuhanan, sifat Tuhan yang Maha Esa ya, melalui agama Kapitayan, dimana kalau kita belajar sejarah agama di buku sekolah, kemungkinan besar tidak akan mendengar nama Kapitayan. Kapitayan adalah agama leluhur Nusantara yang telah ada sejak zaman dahulu. Tidak ada yang tahu pasti kapan agama ini muncul, dan yang jelas agama Kapitayan telah ada di Nusantara jauh sebelum perhitungan Masehi. Agama ini mengajarkan tentang ketauhidan dan kepercayaan akan alam sebagai ciptaan Sang Kuasa, atau yang kemudian disebut sebagai Sahyang Taya, di mana hal ini juga menyebabkan tidak mudahnya Islam masuk ke Nusantara, karena dulu orang-orang yang mendakwakan Islam mengatakan bahwa Allah duduk di singgasananya yang bernama Arsy. Jadi bagi orang Kapitayan, ajaran itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ketika Tuhan duduk, maka sama dengan manusia. Logika ini tidak bisa diterima oleh penganut Kapitayan pada zaman itu atau pada masa itu. Artinya, masyarakat Nusantara saat itu sudah memiliki kepercayaan yang kuat dan yang sama-sama mengajarkan tentang ketauhidan. Konsepnya
adalah tan kenal kinaya ngopo, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diangan-angan, seperti apapun. Di Indonesia, istilah Tuhan, hantu, watu, tulang, dan yang lainnya itu bagian dari warisan agama Kapitayan yang oleh sebagian masyarakat kita meyakini, di mana Tu diyakini sebagai pribadi Sahyang Tunggal, dan Tu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat utama yang positif itu dinamakan Tuhan. Kalau yang Tu bersifat buruk itu dinamakan hantu. Maka orang-orang Jawa kuno sangat percaya dengan adanya sifat ataupun kekuatan pada benda-benda yang memiliki nama Tu, seperti watu, tugu, tunggak, tunggul, tuban, dan lain sebagainya. Cara berdakwah Islam di Nusantara sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia. Karena Islam ketika datang ke Nusantara bertemu dengan masyarakat yang sudah memiliki peradaban yang tinggi. Jadi, Islam Nusantara tidak anti budaya dan juga tidak anti tradisi, di mana ia juga mampu menyatukan antara pemahaman Islam dan nasionalisme. Sebagaimana hal ini dicetuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan jargonnya, yaitu hubul waton minal iman, yang dimana ulama itu di dunia tidak ada yang mencetuskan hal tersebut, dan hanya beliaulah yang mencetuskan hubul watoni minal iman. Islam Nusantara patut menjadi inspirasi peradaban dunia yang saat ini tengah dilanda konflik berkepanjangan berupa perang dan paham radikalisme yang tumbuh menjadi tindakan terorisme. Jadi yang namanya peradaban itu bagaimana menjadikan dunia ini maju dengan kondisi damai dan tentram bagi semua di tengah perbedaan keyakinan. Itulah prinsip Islam Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.